Halo, selamat malam sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu sehat dan terus selalu bahagia dalam menghadapi hidup ini ya. Dan ini musim hujan, di mana-mana banjir, semoga di tempat Anda juga aman-aman saja. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di Facebook Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Selamat malam untuk Bu Yesi, Bu Wewe yang sudah buka kamera, buat teman-teman sahabat pembelajar yang lain juga, selamat malam. Dan tentu saja malam hari ini sudah kita tunggu-tunggu life coach yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Eli Susanti yang sudah hadir di tengah kita. Selamat malam Bu Eli. Selamat malam Pak Dewa, akhirnya kita ketemu lagi setelah beberapa minggu Pak Dewa keliling Indonesia maybe. Kemana aja nih Pak? Oke, saya mau cek dulu ya internet saya karena saya tidak bisa mendengar Pak Dewa. Jadi saya tidak tahu apakah dari koneksi saya atau dari koneksinya Pak Dewa. Teman-teman boleh bantu kasih komen apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas. Suaranya Bu El jelas, suaranya Pak Dewa nggak ada. Jelas semua, Pak Dewa jelas, Bu Eli jelas. Oke, terima kasih kalau kalau saya jelas juga ya. Ya, oke. Ya, kita dua-dua jelas ya. Oke. Jelas semua. Jelas semua ini pada komentar di chat. Terima kasih ya konfirmasinya. Siap, jadi kalau jelas semua, Bu Eli akan memperjelas nih tema kita live session ke-15 nggak kerasa, let's talk about forgiveness ya. Kita akan sama-sama apa itu pengampunan dan memaafkan ya. Nanti kita akan belajar bersama dengan Bu Eli, dan tentu saja kita buka juga untuk Anda nanti bisa chat kalau ada pertanyaan atau sharing, atau langsung buka mic atau juga buka kamera ya. Baik Bu Eli, bagaimana let's talk about forgiveness ini malam ini? Aduh, oke. Selamat malam semuanya yang sudah sering join. Selamat ketemu kembali. Terima kasih untuk kerajinannya setiap hari Rabu kita ketemu. Yang baru join malam ini, salam kenal dan selamat malam. Pak Dewa, selamat kembali lagi. Ya, jadi tadi Pak Dewa bilang kita ngomongin tentang memaafkan. Kalau Pak Dewa pakai istilah pengampunan, kayaknya kok kedengarannya gimana gitu ya. Sama nggak sih pengampunan dengan memaafkan, Pak? Pemaafan. Kalau ampun mungkin lebih ke vertikal kali ya. Kalau horizontal memaafkan oke lah ya. Oke. Ya, kita malam ini mau bicara tentang memaafkan, tentang forgiveness. Sudah tahu ya, saya yakin teman-teman yang ada di sini yang malam ini bersama-sama di sini tuh sudah sering sekali mendengar bahwa memaafkan itu perlu, bahwa memaafkan itu untuk kebaikan diri kita sendiri, bahwa memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi bagaimana kita bisa lebih bahagia. Iya Pak ya? Karena saya yakin juga teman-teman yang rajin berada bersama saya di hari Rabu ini adalah teman-teman yang suka belajar. Jadi teman-teman yang juga sudah sangat sering mendengarkan kata-kata bijaksana dan kata-kata motivasi. Ya kan? Nah, ternyata kan memaafkan tidak seindah dunia fantasi ya. Memaafkan tidak seindah dongeng yang sebegitu mudah kayaknya kita melihat film-film, oke, memaafkan sudah selesai dan bahagia selamanya. Nah, saya pengen tahu nih, siapa di sini yang punya pengalaman ingin memaafkan dan sudah mencoba belajar atau membaca kata-kata bijaksana atau apapun usahanya, tapi merasa belum bisa memaafkan. Kasih icon deh. Kasih icon. Karena kalau semua di sini sudah bisa memaafkan, kayaknya topik ini nggak perlu dibahas. Mending kita ngobrol santai aja ya, kita cerita-cerita gitu kan. Ya cerita yang lain gitu. Saya punya banyak cerita yang lucu gitu kan ya. Oke, kalau ada kita akan lanjut. Kalau nggak ada kan ngapain kita bahas memaafkan? Kita bahas yang lain aja. Ada ya beberapa ya.
Thank you. Nah, kalau gitu, siapa yang di sini yang berusaha memaafkan, tapi merasa belum bisa, tapi malu mau ngaku? Boleh kasih icon? Atau tidak yakin, sebenarnya saya sudah memaafkan atau belum ya? Kayaknya sudah, tapi kok masih kesel ya? Kayaknya, oke. Ya, kayaknya sudah memaafkan, tapi saya nggak yakin nih, beneran nggak memaafkan. Gimana caranya saya memaafkan, tapi kalau dia ngulangi, kok kalau dia muncul kayak, kok saya masih sebel ya? Kok kalau dia muncul, saya rasanya kok pengen, gitu, kok pengen bereaksi sesuatu gitu. Padahal kayaknya sudah memaafkan lah, udahlah dimaafkan. Ya, itu memaafkan. Kata-kata yang sangat indah dan sangat puitis, tapi tidak mudah dilakukan. Ya, jadi saya akan mulai dengan arti memaafkan. Kita sepakat dulu. Teman-teman boleh tidak setuju, boleh berpendapat, kita akan diskusi. Memaafkan di sini, malam ini yang ingin saya bahas dan ingin saya sharing, bahkan mungkin bisa memberikan inspirasi, adalah bagaimana secara sadar kita memutuskan, melepaskan apapun itu emosinya, apakah marah, apakah kebencian, atau apakah ingin membalas dendam terhadap seseorang atau situasi tertentu. Sehingga kita terbebas dari rasa itu. Kita terbebas dari rasa marah, benci, atau ingin balas dendam. Nah, jadi memaafkan adalah kita membebaskan diri dari perasaan itu terhadap seseorang atau terhadap situasi tertentu. Nah, itu yang saya gunakan malam ini. Kalau misalnya teman-teman, Bu, saya boleh nggak punya arti memaafkan seperti ini? Silakan, silakan berbagi ya. Kita akan diskusi, kita akan ngobrol sama-sama. Karena topik-topik yang saya angkat di setiap hari Rabu itu adalah topik-topik kehidupan. Di mana ketika kita berbicara tentang kehidupan, tidak ada cara yang paling benar. Tidak ada cara yang salah. Setiap manusia, setiap orang itu punya caranya yang unik. Punya jalannya yang mungkin tidak sama dengan yang lain, atau bahkan tidak ada satupun yang sama. Karena ini kita bicara tentang hidup, dan kita adalah manusia yang unik. Nah, balik ke topik malam ini, saya menggunakan makna memaafkan adalah itu tadi. Secara sadar, kita memutuskan, melepaskan, membebaskan diri kita dari perasaan marah, benci, ingin balas dendam terhadap seseorang atau terhadap situasi tertentu. Ya, itu yang saya akan gunakan malam ini. Oke, jadi kalau kita nggak mau memaafkan seperti itu, kira-kira siapa yang dalam hidupnya merasa tidak ada orang yang perlu dimaafkan? Karena saya tidak pernah merasa marah, saya tidak pernah merasa benci, saya tidak pernah merasa ingin balas dendam. Jadi kayaknya memang nggak ada yang perlu dimaafkan, Bu, dalam hidup saya. Ada nggak yang merasa seperti itu? Jadi semua orang merasa, saya perlu deh memaafkan seseorang gitu. Dan kenyataannya tidak mudah. Oke. Saya akan mengulangi artinya ya. Memaafkan adalah secara sadar, kita memutuskan, melepaskan diri, membebaskan diri kita dari perasaan marah, benci, ingin balas dendam terhadap seseorang atau situasi tertentu. Seseorang ini bisa orang lain, bisa diri kita sendiri. Oke. Situasi tertentu bisa yang ada sekarang, bisa yang ada di masa lalu. Sampai sini bisa dipahami dan diterima dulu ya. Tidak terima juga tidak apa-apa, silahkan komen. Kita akan diskusi. Nah, kenapa memaafkan ini tidak mudah? Saya akan bilang memaafkan itu tidak mudah. Memaafkan itu istilahnya, kalau saya boleh bilang, memaafkan itu sangat menyebalkan. It sucks, rasanya nggak adil buat kita. Kenapa saya harus memaafkan? Di awal kita pasti merasa seperti itu. Nah, kenapa memaafkan itu tidak mudah? Di sini yang akan saya bahas malam ini, topik memaafkan ini sangat luas dan sangat dalam kalau kita mau bahas. Dan seperti yang tadi saya bilang, tiap orang akan punya caranya masing-masing. Punya cara yang unik untuk memaafkan. Nah, saya akan membahas secara umum level-level dari proses memaafkan. Maksudnya apa, Bu? Level-level dari proses memaafkan. Begini, ketika kita ingin memaafkan seseorang atau situasi tertentu, ternyata itu ada level-levelnya.
Level tuh, yang pertama, saya membaginya begini. Ini versi yang saya ingin bagikan kepada teman-teman, dan ini yang saya lakukan kepada banyak klien saya ketika berhubungan dengan situasi tertentu yang perlu mereka maafkan. Ya, yang pertama, proses memaafkan itu adalah kita harus tahu bahwa kita perlu memaafkan. Maksudnya gimana, Bu? Kita perlu tahu. Karena ada orang yang tidak tahu bahwa dia perlu memaafkan. Contohnya adalah orang-orang yang masih dengan semangat 45 menyalahkan orang lain, marah, dan memberikan peluru terus keluar. Tidak ada rasa sekali ingin memaafkan atau tahu bahwa dirinya perlu memaafkan. Yang dia tahu adalah dia perlu mengeluarkan emosinya. Ya, di level ini bahkan memang dia tidak tahu bahwa dia perlu memaafkan. Nah, berhubungan dengan orang-orang seperti ini, kita perlu ngasih tahu dulu. Jadi kita perlu tahu orang ini loh, bahkan dia tidak tahu bahwa dia perlu memaafkan. Bahkan orang ini tidak tahu bahwa dia memerlukan memaafkan orang itu atau bahkan dirinya sendiri. Orangnya belum tahu. Coba cek diri masing-masing ya. Karena ketika kita tidak tahu ya memang tidak akan terjadi proses memaafkan. Nah, yang kedua, katakanlah saya sudah tahu. Saya tahu, Bu, percuma saya marah. Percuma saya itu menuntut perubahan dari dirinya. Percuma saya menuntut keadilan. Percuma saya mau balas dendam, saya nggak punya sumber daya, saya nggak punya daya. Jadi apapun yang saya lakukan tidak ada gunanya. Tahu bahwa lebih baik saya memaafkan. Sudah tahu nih ya, lebih baik saya memaafkan. Ternyata ketika kita tahu pun, belum tentu kita mau. Tahu nih, kalau saya tidak memaafkan, saya sakit sendiri. Tapi nggak mungkin, Bu, nggak enak dia dong. Nggak mau saya. Kenapa harus saya minta maaf? Kenapa nggak dia? Dia yang salah gitu. Sudah tahu bahwa proses memaafkan ini perlu ada, sudah tahu bahwa proses memaafkan ini memang sesuatu yang jalan terbaik, atau bahkan baik untuk dua-duanya, tapi belum tentu kita mau. Jadi, kalaupun kita sudah tahu memaafkan itu indah, tapi kita tidak mau memaafkan, tidak ada gunanya Anda membaca kata-kata bijaksana tentang memaafkan, Anda mempertimbangkan untung ruginya, tidak ada gunanya kalau Anda tidak mau. Mau ikut seminar tentang memaafkan sebanyak apapun, tetapi kalau kemauan memaafkan belum ada, tidak akan terjadi proses memaafkan. Ya, oke. Katakanlah semua lancar. Sudah tahu? Sudah mau. Oke, Bu, saya mau kok memaafkan. Tidak ada gunanya. Sudah terlalu lama saya sakit. Lebih baik saya memaafkan. Ketika seseorang mau memaafkan, belum tentu dia bisa. Meskipun mau memaafkan, belum tentu bisa. Kalau orang mau memaafkan dan semudah itu, maka dunia akan damai dan tentram. Karena tahapannya gampang. Hanya membuat orang mau memaafkan, selesai sudah. Ternyata ketika orang mau memaafkan itu juga belum tentu bisa loh memaafkan. Apa yang membuat orang tidak bisa memaafkan? Ada yang membantu mau jawab? Kira-kira ketika kita sudah mau memaafkan, ternyata kita nggak bisa. Susahnya minta ampun. Beneran, Bu, serius, saya mau minta maaf. Tapi kenapa nggak bisa-bisa? Ngelihat wajahnya tuh tetap aja. Kayaknya marah tuh di ubun-ubun. Kayaknya pikiran jahat ini munculnya berbagai macam cara, berbagai macam cara. Dari cara 1 sampai 1000 tuh ada. Gimana caranya dia celaka? Karena saya masih marah. Ya, kira-kira apa yang membuat kita tidak bisa walaupun kita mau? Oke, karena tidak ikhlas, Bu. Mau tapi nggak ikhlas, Bu. Maunya setengah hati gitu ya. Mungkin ya. Oke, thank you. Kemudian,
Ada ego mungkin? Ya, bisa saja. Ego. Apa yang dimaksud dengan ego? Saya tidak akan menyentuh ego dulu. Yes, ego akan bermain di sini. Karena mungkin ada rasa sakit hati. Terima kasih. Jawabannya, enggak bisa memaafkan. Bisa karena senang atau dapat kepuasan dengan menunjukkan ketidaksukaan. Ya, bisa juga. Satu lagi, tidak tahu caranya. Yes, thank you Betty. Ya, salah satu jawaban yang bisa saya gunakan di sini karena biasanya orang tidak tahu caranya. Sudah mau nih, nggak bisa. Nggak tahu caranya. Tidak tahu caranya bagaimana, ingat makna tadi, melepaskan kemarahan, kebencian, dan keinginan membuat orang lain menderita. Atau keinginan membalas dendam. Gimana caranya? Sama seperti ketika orang ingin berenang, tidak pernah bisa berenang. Tapi tidak tahu caranya. Tidak bisa, perlu belajar. Oke, saya tiba-tiba ingat pengalaman saya yang baru-baru ini terjadi. Hari ini saya punya seekor anjing, namanya Ashley. Ya, dia umur 7 bulan dan Rottweiler. Saya itu takut banget dengan anjing. Takutnya bener-bener banget. Dulu anjing sekecil ini aja saya bisa lari terbirit-birit. Apakah saya ingin punya anjing? Apakah ingin saya tidak takut sama anjing? Jawabannya mau. Saya mau. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Karena begitu ada muncul anjing, wih, badan ini rasanya sudah ketakutan, pengen lari, deg-degan. Itu munculnya otomatis gitu. Walaupun saya mau menghilangkan ketakutan saya terhadap anjing, begitu berhadapan dengan anjing, sebelum saya sempat berpikir saya mau, badannya sudah bereaksi duluan. Deg-degan, gemeteran, pengen lari. Wah, semua trauma waktu kecil digigit anjing munculnya dengan cepat. Jadi, ketika seseorang mau pun, belum tentu dia punya kemampuan. Pertanyaannya begini, Bu, apakah ada orang yang mau memaafkan seseorang dan langsung bisa memaafkan? Ada. Begitu dia memutuskan, saya mau memaafkan Bu Eli, saya mau memaafkan Pak Dewa, langsung memaafkan. Karena orang itu sudah punya kemampuan untuk melepaskan kemarahan, kebencian, dan keinginan untuk membuat orang lain menderita atau balas dendam. Jadi ketika kita mau dan kita tidak bisa, yang perlu kita latih adalah diri kita. Bagaimana cara melatihnya? Cara yang mudah dikatakan adalah berdamai dengan diri Anda, berdamai dengan sebuah kondisi yang tidak Anda suka, tetapi terjadi kepada diri Anda. Enak Bu ngomongnya berdamai, menerima. Kenyataannya tidak semudah seperti itu. Nah, disinilah ketika Anda sudah mau memaafkan, tetapi Anda belum bisa memaafkan, disinilah proses-proses Anda belajar kebijaksanaan, proses-proses Anda memperlebar persepsi, itu berguna. Ketika Anda sedang belajar ketika Anda sedang belajar atau sedang berproses untuk menerima, untuk berdamai dengan sebuah kondisi yang tidak Anda inginkan, sehingga ketika Anda bisa menerima dan berdamai, maka Anda bisa lebih mudah memaafkan atau bahkan bisa memaafkan secara otomatis. Prosesnya ya itu, proses menerima, proses berdamai, dengan cara apa? Memperlebar persepsi kita, melihat dari sisi kita, melihat dari sisi orang lain, melihat dari sisi pihak ketiga, atau bahkan kita mempertimbangkan untung ruginya, atau kita berdiskusi dengan orang yang lebih bijaksana. Bahkan kita belajar tentang spiritual atau keagamaan, atau apapun namanya, tentang wisdom, kedamaian, yang membuat kita bisa memahami kondisi itu, yang membuat kita bisa menerima perilaku orang itu, dan menerima diri kita, bahwa mengalami hal itu adalah hal yang wajar, dan kita bisa memaafkan. Yang ingin saya katakan adalah, hal yang normal ketika Anda mau memaafkan, tetapi Anda belum bisa memaafkan. Normal, terutama, biasanya begini. Kenapa orang mau tapi belum bisa, Bu? Satu, tidak tahu caranya. Yang kedua, hal itu menabrak nilai-nilai atau value hidupnya yang penting. Soal keadilan,
soal kebenaran. Itu ya. Atau traumanya terlalu dalam, dia tidak bisa keluar dari trauma. Jadi peristiwa-peristiwa yang membuat dia tidak bisa memaafkan itu berhubungan dengan trauma masa lalu, sehingga memperkuat traumanya. Orang ini tidak bisa keluar dari trauma itu. Ya, tidak bisa keluar dari trauma itu, jadinya tidak bisa menerima kondisi yang terjadi lagi, dan tidak bisa memaafkan situasi atau orang-orang yang terlibat. Nah, jadi itu kurang lebih level-level dalam proses memaafkan. Saya akan lanjut setelah ini, dan saya ingin membuka room chat dulu, mungkin ada yang bertanya atau berdiskusi dari apa yang saya paparkan tadi. Oke. Silakan Pak Dewa. Ya, ada Bu Yesi nih yang bertanya tadi. Mudah-mudahan apa sudah terjawab dengan penjelasan level-level tadi, dan terakhir tadi Bu Eli kan menjelaskan cara untuk memaafkan gitu ya. Tapi ini Bu Yesi memaafkan diri sendiri jauh lebih susah. Gimana ya Bu caranya dan tahu kalau udah benar-benar memaafkan? Ya, terima kasih Yesi. Memaafkan diri sendiri lebih susah. Jawabannya pada umumnya ya. Pada umumnya ya. Yang terjadi sebenarnya tahapannya sama. Apakah kita tahu kita perlu memaafkan diri kita sendiri? Oke, saya sudah tahu Bu. Mau nggak? Mau ini berhubungan dengan macam-macam. Oke, saya mau. Ketika mau, punya kemampuan nggak untuk memaafkan? Apakah sudah bisa? Kalau nggak bisa, cari pemahaman, cari kebijaksanaan. Coba belajar dengan berbagai macam teknik. Sebenarnya membuat saya tidak bisa nih, apakah saya tidak tahu caranya? Ataukah sebenarnya saya masih terikat dengan trauma tertentu, atau sebenarnya yang tidak saya maafkan adalah karena itu hal yang berhubungan dengan value-value, nilai-nilai yang sangat penting dalam hidup saya. Nilai-nilai yang sangat penting itu ya biasanya itu berhubungan dengan kebenaran, keadilan. Banyak orang yang menjunjung tentang kebenaran. Dan ketika kebenaran itu dilanggar, itu dia sulit memaafkan, misalnya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya memaafkan diri sendiri itu lebih susah, coba dicek ya sih. Susahnya itu karena apa? Berhubungan dengan trauma, ketakutan untuk terulang, menghindari rasa sakit, atau sebenarnya sulitnya itu karena itu menabrak sebuah program atau value tertentu dalam diri kita. Atau sebenarnya tidak tahu caranya. Saya nggak tahu yang mana, Bu. Pokoknya kalau orang lain yang salah, saya marah ke orang lain, saya lebih marah kepada diri saya sendiri. Saya lebih benci kepada diri sendiri. Dan saya lebih ingin menyakiti diri sendiri. Dan tidak bisa memaafkan kenapa saya sebodoh itu mau diperlakukan seperti A, B, C, D, E. Atau kenapa saya sebodoh itu mengambil keputusan yang salah. Saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Nah, kalau tidak tahu caranya, ya belajar caranya. Caranya itu banyak sekali. Jadi yang teman-teman cari di internet, belajar dan segala macam ini, itu adalah cara-cara memaafkan. Nah, yang ingin saya himbau adalah sebelum ke caranya, coba cek. Apakah saya benar-benar mau memaafkan diri saya sendiri? Jangan-jangan belum mau. Kenapa belum mau? Nah, salah satu yang tadi disebutkan di room chat oleh Bu Wewe, nggak mau. Kenapa? Karena enak. Ketika kita tidak kemarahan, kebencian, dan keinginan belas dendam itu saya jadi punya topik untuk dibicarakan. Itu zona nyaman saya untuk saya mendapat perhatian dari orang lain, untuk saya merasa dikasihani oleh orang lain, untuk saya merasa perlu bantuan. Jadi memang belum mau keluar dari situasi ini. Ketika kita belum mau, apapun yang kita pelajari tentang kebijaksanaan memaafkan, itu hanya akan sia-sia. Karena kita belum mau. Nah, mau ini kita harus cek. Maunya cuma di mulut, di pikiran, atau pikiran dan hati kita memang benar-benar mau memaafkan diri kita sendiri. Memaafkan diri kita sendiri ini ya, dari pengalaman saya,
dari pengalaman saya mendampingi klien, itu sangat tricky. Sangat tricky itu maksudnya begini. Karena ketika kita berada di posisi tidak bisa memaafkan diri sendiri, kita itu adalah di posisi sebagai victim. Kita di posisi orang yang lemah. Menjadi orang lemah, sebenarnya itu ada sebuah keuntungannya. Apakah itu dikasihani, mendapatkan perhatian, atau apapun itu, membuat kita merasa nyaman di posisi tidak memaafkan. Sehingga kita tidak mau keluar dari perasaan tidak memaafkan diri sendiri. Ya, ketika kita sudah mau, caranya akan ketemu. Nah, tetapi ketika kita belum mau, ciri-cirinya apa? Akan selalu banyak pembelaan, excuse itu pembenaran, atau alasan-alasan untuk tidak mau memaafkan. Saya sudah coba loh Bu caranya Bu, saya sudah ini tapi nggak bisa. Kita harus benar-benar jujur kepada diri sendiri. Apakah memang benar saya mau memaafkan diri saya sendiri? Apakah memang benar saya mau memaafkan si A? Apakah memang benar saya mau melepas rasa benci, rasa marah, rasa ingin orang itu celaka, rasa ingin membalas dendam, ingin melihat orang itu menderita? Apakah benar saya mau melepaskan dan terbebas dari hal ini? Belum tentu loh kita mau. Ya, itu jauh lebih penting sebelum kita masuk ke caranya. Oke. Jadi merenung nih. Beneran nggak ya saya mau memaafkan si A? Beneran nggak ya saya memaafkan diri sendiri? Kayaknya enak kok di sini. Nggak usah memaafkan, jadi bisa berkeluh kesah terus sama Bu Eli gitu ya. Saya sih senang sih. Saya dapat sesi dan dapat duit gitu ya. Jadi punya alasan gitu untuk terus belajar ya gitu, nggak lulus, nggak usah lulus deh. Yang penting belajar, yang penting belajar, tapi nggak lulus gitu. Karena memang belum tentu kita mau memaafkan diri kita sendiri atau memaafkan si A, si B, si C. Itu terlalu nyaman, membuat kita tidak perlu bertanggung jawab untuk melakukan sebuah usaha. Makanya kita belum tentu mau memaafkan. Oke? Semoga membantu menjawab ya Yesi ya. Oke. Thank you. Ya, tadi selama Bu Eli menjelaskan, Bu Yesi kayaknya juga sedang merenung juga ya Bu Yesi ya. Oke, tapi memaafkan diri sendiri itu berarti kuncinya jujur dengan diri sendiri dulu Bu ya. Artinya melihat ke diri dalam diri sendiri ya. Oke. Sangat benar Pak. Ya, walaupun prosesnya tidak mudah, tapi itu bisa dilakukan ketika kita mau. Iya. Oke. Terima kasih Bu Yesi. Ini ada Bu Ingrid Santoso. Saya tidak mau melepaskan semua supaya dapat perhatian dari Bu Eli dan bisa lanjut coaching. True or not? Yuk, coaching. Oke. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Langsung saja buka mic juga lebih oke ya. Kalau belum, mungkin Bu Eli bisa ada insight lagi. Iya, ini saya nggak tahu Pak Dewa. Teman-teman ini pada diam, karena sebenarnya sedang merenung, iya bener nggak ya, ada orang sebenarnya aku mau nggak memaafkan. Terus atau tiba-tiba merasa, bener juga, saya belum mau memaafkan. Nah, pertanyaannya gini, Bu, kalau saya belum mau memaafkan, gimana? Ya nggak apa-apa. Tidak ada aturan, tidak ada keharusan yang mengharuskan Anda memaafkan seseorang atau diri Anda sendiri. Dengan catatan, ada konsekuensi. Ada konsekuensi yang harus Anda jalani. Ketika Anda tidak mau melepaskan rasa benci, marah, ataupun ingin menyakiti orang lain ataupun diri sendiri, konsekuensinya ya Anda di situ terus. Kalau Anda menikmati ya nggak apa-apa, tapi jangan komplain, jangan bicara soal memaafkan. Akan jauh lebih bagus Anda mengakui dan menerima bahwa saya belum mau memaafkan si A. Dan saya memang tidak mau. Belum mau. Jadi untuk saat ini saya mengizinkan diri saya untuk marah dulu. Benci dulu. Saya memang nggak mau kok. Bagi saya itu jauh lebih baik daripada
Anda pura-pura mau memaafkan. Atau bahkan Anda memanipulasi diri seakan-akan mau memaafkan, tetapi dalam hati, dalam pikiran, dalam emosi, belum mau. Prosesnya akan jauh lebih panjang. Karena tidak apa-apa kok. Kalau saat ini belum mampu, saat ini belum mau, nggak apa-apa. Konsekuensinya adalah Anda tetap bersama dengan rasa marah, benci, ingin balas dendam, ingin menyakiti orang lain. Yaitu yang harus Anda terima sebagai konsekuensinya. Akan tetap ada bersama Anda. Ya mungkin munculnya nggak terus-terusan 24 jam, setiap jam 60 menit, setiap detik muncul itu enggak. Tetapi ketika ketemu orangnya atau ketika kita berhadapan dengan situasi yang sama, itu akan muncul gitu. Ya, itu akan tetap ada. Ya. Jadi kalau memang belum mau, nggak apa-apa. Lebih baik Anda jujur kepada diri sendiri bahwa Anda belum mau. It's okay kalau memang belum mau. Ya. Akan ada waktunya Anda mau nanti. Mungkin bukan sekarang. Ya. Bu Eli ada pertanyaan ini dari Bapak atau Ibu 3GS Tris. Bagaimana dengan memaafkan secara diam-diam, Bu? Membiarkan dan menjauh walaupun tidak dengan kata-kata terucap. Oke. Terima kasih ini Bapak 3GS kayaknya ya. Untuk pertanyaan ini pertanyaan bagus. Bagaimana dengan memaafkan secara diam-diam, Bu? Membiarkan dan menjauh. Yes. Memang memaafkan itu diam-diam. Tidak perlu ngomong-ngomong. Karena arti memaafkan itu adalah kita, saya, secara sadar memutuskan, membebaskan diri, melepaskan diri dari perasaan benci, marah, dan ingin membalas dendam atau menyakiti orang lain atau bahkan diri kita sendiri. Jadi artinya sebenarnya memaafkan itu yang benar memang diam-diam. Nggak perlu rame-rame, nggak perlu diomongin juga. Saya memaafkan dirimu. Saya sudah membebaskan dirimu. Dan saya sudah memaafkan dirimu. Sebenarnya nggak perlu itu diomongkan kepada orangnya. Ya. Hal itu menjadi perlu diomongkan kepada orangnya ketika kita tahu kita sudah memaafkan, benar-benar sudah memaafkan, dan kita tahu orang itu sedang menderita karena merasa belum dimaafkan. Baru itu kita perlu omongkan. Tetapi kalau misalnya saya memaafkan, dan orang itu baik-baik saja, orang-orang itu happy-happy saja, ya kita juga nggak perlu ngomong ke orangnya. Karena arti memaafkan adalah kita yang membebaskan diri dari perasaan benci, marah, dan ingin balas dendam. Ya. Semoga itu menjawab dulu ya, Pak. Ya, oke. Kalau belum terjawab mungkin bisa bertanya lagi ya. Ada Pak Hendarto ini, bagaimana sikap Bu Eli untuk memaafkan dalam kehidupan sehari-hari? Misal disakiti saudara atau malah suami sendiri? Bagaimana sikap Bu Eli untuk memaafkan? Pertama saya akan cek dulu Pak, apakah saya mau memaafkan atau tidak. Karena belum tentu saya mau, walaupun itu saya sendiri, walaupun saudara saya sendiri. Kalau saudara saya atau pasangan saya menyakiti dan saya masih belum terima dan saya masih sakit hati dan saya belum mau memaafkan, saya akan mengakui bahwa saya belum mau. Saya masih sakit hati. Ya. Tetapi apakah saya harus jahat juga kepada dia? Belum tentu. Bisa saja saya belum memaafkan karena saya marah. Bisa saja saya belum mau memaafkan karena saya benci. Tapi saya tidak ingin balas dendam. Nah, kecuali ketika saya marah dan saya ingin balas dendam. Saya ingin menyakiti dia. Itu tidak akan pernah selesai. Artinya sebenarnya ketika saya tidak mau memaafkan, saya memutuskan untuk hidup dalam peperangan. Balas dendam kan nggak selesai kan gitu. Nah, tetapi kalau misalnya tidak bisa memaafkan karena kebencian, karena kemarahan, ya kalau saya nggak mau memaafkan ya nggak apa-apa. Kalau saya memilih, ya saya mengakui bahwa saya belum mau memaafkan,
sebisa mungkin saya menjauhkan diri dari orang yang sedang saya marah, yang sedang saya benci, agar saya tidak saling menyakiti. Karena saya belum bisa memaafkan. Atau saya belum mau memaafkan. Seperti itu. Ya. Oke. Semoga Pak menjawab Hendarto. ya, Pak Hendarto. Pak Hendarto, semoga terjawab. Ini ada komentar juga dari Bu Felicia. Iya, terima kasih, Pak Hen. Ada komentar dari Bu Felicia, betul Bu, semua akan memaafkan pada waktunya, karena saya pernah melakukan ini. Awalnya berat, tapi akhirnya lelah sendiri dan berpikir mau sampai kapan seperti ini. Hidup sampai kapan juga kita sama-sama nggak tahu. Akhirnya plong, bahkan bisa betul-betul mengungkapkan semuanya apa yang pernah saya rasakan meski tidak bisa bertemu. Hanya via telepon dan responnya sangat baik. Oke, terima kasih Felicia sharingnya. Itu menguatkan ya bahwa memaafkan itu juga perlu proses. Asal kita mau, pasti ada prosesnya, ada jalannya. Thank you sharingnya. Oke. Ini ada Bu Fei juga bertanya, gimana kalau nggak bisa memaafkan, tapi juga tidak bisa menjauhkan diri? Thank you, Faye. Pertama yang ingin saya konfirmasi adalah berarti mau memaafkan. Karena pertanyaannya adalah gimana kalau tidak bisa. So artinya mau, sudah tahu dan sudah mau. Hanya belum bisa. Nah, ketika belum bisa coba cek. Tidak bisanya karena apa sih di sini? Karena menyakiti, melanggar nilai-nilai hidup saya, atau karena saya masih berpegang kepada harapan, kepada sebuah harapan untuk sesuatu yang jauh lebih baik, dan saya tidak bisa melepaskan harapan saya. Ini tidak apa-apa ya. Tidak ada yang salah dengan kita tidak bisa melepaskan harapan. Tidak ada yang salah dengan kita mempertahankan nilai-nilai hidup kita. Tidak ada yang salah dengan itu. Dan ketika kita tahu, di sanalah kita bisa mulai berproses dan merenung. Mana yang lebih penting, mana yang lebih berharga untuk kita pertahankan atau untuk kita miliki. Apakah value hidup dan harapan-harapan yang kita punya, atau kedamaian kita sekarang, relasi kita yang punya. Apapun yang dipilih, itu tidak ada yang salah, karena itu sebuah konsekuensi. Atau berproses di antara dua-duanya. Saya berusaha menjaga kedamaian, tapi saya tidak melepas harapan atau saya tidak melepas value hidup saya. Nah, ya itu juga pilihan dan tidak bisa memaafkan. Tidak apa-apa juga. Selama tidak bisa memaafkan itu tidak menyakiti orang lain, katakanlah membunuh, atau katakanlah ya dengan cara-cara yang sangat merugikan, membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri gitu ya, karena tidak bisa memaafkan, menurut saya itu tidak apa-apa, itu hak Anda. Untuk Anda belum bisa memaafkan, berproses saja. Ambil waktu. Tidak bisa menjauhkan diri, maka cari cara yang paling aman. Gimana caranya bisa berproses untuk memaafkan, dan bagaimana caranya bisa menjaga relasi yang ada, hubungan yang ada sebisanya, kalau memang tidak bisa menjauhkan diri. Anggaplah itu proses kehidupan yang harus dijalani. Itu biasanya yang saya lakukan. Semakin kita memaksakan diri untuk bisa memaafkan, biasanya kita akan semakin merasa putus asa atau semakin marah kepada diri sendiri kalau kita nggak bisa. Yang penting kita mau, kita melakukan usahanya, hasilnya ambil waktu. Semoga menjawab ya. Ya. Dan saya jamin ya, V, ini tidak mudah. Tapi sangat mungkin dijalankan. Oke. Selamat menjalani. Oke, Bu Fei, semoga terjawab. Ada lagi yang ingin bertanya, mungkin silakan langsung tulis di chat. Atau langsung buka mic ya. Oke, Bu El, ini belum ada nih, Bu. Sepertinya. Oke. Nah, saya nih punya pertanyaan nih, Pak. Bagaimana caranya kita benar-benar tahu bahwa, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita benar-benar sudah memaafkan orang itu? Atau memaafkan situasi itu? Atau memaafkan diri sendiri? Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sudah benar-benar memaafkan? Ya. Ada yang bisa membantu saya menjawab? Oke. Gimana? Ada Bu Inge.
Oke, ini dari Bu. Waktu di situasi itu tidak Waktu ada di emosi. situasi itu tidak ada emosi meletup. Terima kasih. Tidak ada beban atau merasa plong. Terima kasih. Oke. Sebenarnya clue-nya sama dari arti memaafkan tadi. Melepaskan diri dari rasa benci, rasa marah, ingin balas dendam atau ingin menyakiti orang lain atau atas orang lain atas sebuah kejadian atau situasi tertentu yang terjadi terhadap diri kita. Nah, bagaimana kita tahu kita benar-benar memaafkan? Kita cek apakah kita masih punya rasa benci, marah, atau ingin balas dendam itu, ingin menyakiti orang itu. Itu caranya kita tahu apakah kita benar-benar sudah memaafkan. Dan Bu, kalau ternyata masih ada Bu, 50% gimana? Ya nggak apa-apa juga. Anda bisa menyadari bahwa Anda sudah bisa 50%, itu sudah jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Artinya Anda sudah berproses. Ya. Jadi itu ya caranya ya, bagaimana kita benar-benar tahu ya, cek diri sendiri, apakah sudah terbebas dari perasaan itu. Ya. Oke. Bu Eli, ini ada Bu Indah Catur Agustin ingin bertanya. Hai Bu Eli, kalau misal dengan melupakan masalah yang membuat kita kesal, apakah itu juga termasuk sudah memaafkan? Oke, hai Indah. Saya nggak yakin Indah Catur Agustin ini apakah Indah yang saya kenal. Ya, dari nama lengkapnya sih sepertinya Indah yang saya kenal ya. Yang saya suka beli spraynya. Oke. Oke, Indah, melupakan masalah membuat kita kesal. Nah, tergantung. Apakah itu termasuk memaafkan? Tergantung. Di sana ada rasa benci, ada rasa marah atau ingin balas dendam enggak? Karena kadang-kadang kita kesal itu karena kita merasa bersalah bisa juga. Kesal itu karena kita merasa gagal juga bisa. Duh, kok gini sih gagal lagi gitu? Kok salah lagi? Kok gini lagi itu? Ya, apakah itu bisa termasuk memaafkan? Ya bisa. Bagi saya begini, lebih penting kita terbebas dari rasa kesal dibandingkan kita memikirkan ini termasuk memaafkan atau tidak ya. Enggak, istilah memaafkan itu kan cuma istilah ya. Selama apapun istilahnya, apakah ini termasuk memaafkan atau bukan, tetapi kalau kita bisa terbebas dari rasa kesal itu jauh lebih penting. Ya. Melupakan masalah, saya tidak yakin masalah bisa kita lupakan. Otak kita ini luar biasa. Kalau kita dalam keadaan rileks, kita bisa mengingat banyak hal. Bahkan dari pengalaman saya ketika saya menjadi seorang hipnoterapi, kita bisa ingat apa yang terjadi di dalam kandungan. Memori kita itu luar biasa kalau kita manfaatkan. Jadi saya tidak yakin apakah kita bisa melupakan masalah yang membuat kita kesal. Yang bisa kita lakukan adalah memaknai ulang, melihat dengan persepsi yang lebih lebar, memutuskan untuk oke, ini selesai, saya ke arah yang lain. Itu ya. Ya. Oke, Bu Indah, semoga terjawab. Ya, itu aku, Bu. Bener dan sesuai dengan perkiraan nih, Bu Eli. Asik, habisnya aku minta diskon, aku mau beli spray. Kalau diskon saya ikutan, Bu. Oke. Ya. Pak Endarto, ini ada komentar, kita harus belajar punya persepsi yang lebih luas. Ya. Kita perlu belajar punya persepsi yang lebih luas. Karena begini, ini yang sekalian penutup ya Pak Dewa, kayaknya waktunya kita juga, masih ada ya 13 menit, 10 menit. Bentar Bu, ini sekalian Begini, ada Bu. Kenapa kita perlu, ya oke. Ada satu pertanyaan mungkin bisa dirangkum juga. Bagaimana dengan sikap tidak berdiri lagi dengan orang atau situasi tersebut, Bu? Ini ada Pak atau Ibu Tri. Bagaimana sikap tidak peduli dengan orang? Tidak peduli lagi. Begini Pak, coba dicek. Sikap tidak peduli itu apakah karena kita belum mampu memaafkan, artinya kita dalam proses memaafkan, sehingga kita memutuskan untuk menjaga jarak, atau sehingga kita memutuskan untuk tidak peduli.
Ketika kita belum punya kemampuan itu, ketika kita belum punya kemampuan untuk memaafkan, biasanya kita memutuskan jaga jarak. Contohnya begini. Ini menarik. Kalau kita sedang pacaran, ya, dan misalnya kita putus nih sama pacar kita. Cuman kita belum punya pacar lagi. Masih terikat dengan pacar ini. Dan musim kan sekarang sosmed kan. Ngeliatin dong mantan kita ngapain gitu. Udah punya cewek lagi enggak? Dia happy enggak? Dia ngapain? Pokoknya kita masih peduli. Karena dan kepedulian kita itu membuat kita semakin kesal. Di titik tertentu karena kita kesal, kita memutuskan, udah deh, aku nggak mau peduli daripada kesal. Daripada aku marah gitu. Nah, kita belum punya kemampuan untuk peduli atau tahu kondisinya tanpa kita marah, tanpa kita benci, tanpa kita ingin orang itu menderita. Kita belum punya kemampuan itu. Seandainya dia memang menderita, merasa kesepian segala macam, saya sudah punya pacar duluan. Saya lebih happy dong. Nah, ketika saya lebih happy dan saya punya energi bagus, dan apapun yang terjadi dengan dia, walaupun dia nanti punya pacar lagi atau apa segala macam, saya lihat sosmednya, mungkin saya akan lebih mudah tidak terganggunya. Karena saya punya energi yang jauh lebih baik. Saya berada di mungkin persepsi yang lebih lebar. Saya tidak lagi menderita. Saya tidak lagi punya kemarahan atau kebencian. Nah, biasanya sikap tidak peduli ini yang benar-benar tahu hanya orangnya yang mengalami. Apakah sikap tidak peduli ini adalah bagian dari ketidakmampuan untuk memaafkan sehingga memutuskan jaga jarak agar tidak makin benci, tidak makin marah, tidak makin dikuasai oleh perasaan ingin menyakiti? Atau sebenarnya tidak pedulinya ini adalah bentuk dari, oke, saya sudah memaafkan dirimu dan kita sudah berjalan masing-masing ya. So, apapun yang di dalam hidupmu, adalah di hidup saya adalah hidup saya. Nah, yang tahu cuman Bapak. Tidak pedulinya itu apa. Yang tahu hanya orang yang mengalami. Dan itu balik-balik lagi dibutuhkan kejujuran yang luar biasa. Ya. Semoga menjawab ya, Pak. Ya. Iya, semoga Ya. menjawab ya, Pak Tri ya. Oke. Sekarang ini Pak, yang ingin juga saya sharingkan kepada teman-teman atau diskusikan. Ketika kita belum mampu memaafkan seseorang, diri kita sendiri ataupun situasi tertentu, Bu, kenapa sih ada orang yang begitu mudah memaafkan orang? Karena itu tadi, mungkin saja kejadiannya itu tidak menabrak nilai-nilainya. Contohnya begini, siapa yang di sini punya anak? Punya anak. Banyak yang punya anak ya. Nah, ketika anak menjatuhkan gelas, ketika anak menjatuhkan piring, di mana kita punya gelas dan piring banyak banget. Tidak masalah gelas dan piringnya jatuh. Orang yang paling gampang begini, dia menghilangkan uang sakunya. Gitu ya. Nah, kita marah dong sebagai orang tua. Marahnya ada dua. Benar-benar marah atau sebenarnya marah untuk mendidik. Nah, benar-benar marah ini biasanya kita punya banyak kepentingan. Bayangkan kalau anak yang memecahkan gelas, piring, atau menghilangkan uang, itu bagian yang dia rusak oleh anak itu satu-satunya yang dia punya. Misalnya punya piring cuma 3. Pas-pasan untuk pas-pasan untuk semua orang di dalam rumah. 2 dipecahin. Kita kan merasa dirugikan. Susah buat kita untuk memaafkan. Karena terlalu besar kerugian buat kita. Tetapi ketika itu sangat sedikit atau hampir tidak berarti buat kita akan lebih mudah memaafkan. Oke, contohnya. Kalau kita punya uang 1M, dan kita ditipu 100.000.
Dengan kita punya uang 100.000 dan kita ditipu 100.000, mana yang lebih mudah memaafkan? Ya, jadi ketika kita tidak bisa memaafkan orang lain, nah bisa juga memang kita berada di level yang orang itu mengambil segalanya dari kita. Atau ngambilnya terlalu banyak porsinya. Kita tidak bisa melihat orang lain itu kenapa ya Bu begitu mudah memaafkan, kenapa saya susah. Jangan bandingin diri Anda dengan orang lain. Nah, mengambil sedikit atau banyak itu urusannya bukan cuma uang, bukan cuma waktu, macam-macam. Misalnya, orang yang punya cinta kasih 1 juta, dia disakitin 10, maka dia akan lebih mudah memaafkan. Tapi kalau saya punya cinta kasih 10, saya disakitin 11, saya nggak bisa lo maafin. Habis cinta kasih saya. Kalau mau dianalogikan dengan uang ya seperti tadi itu. Pilihannya adalah perbanyak uang Anda, atau perbanyak cinta kasih Anda, atau perbanyak kebijaksanaan Anda. Sampai ketika pun ada orang yang mengambilnya, itu tidak terlalu berarti bagi Anda. Dengan kata lain, perbanyak energi Anda. Tingkatkan kepositifan energi Anda. Jadi ketika orang mengambil energi Anda dengan cara menyakiti atau segala macam, Anda punya stok energi jauh lebih banyak. Jadi lebih mudah untuk Anda memaafkan atau lebih mudah untuk Anda move on dari orang itu atau kejadian apapun. Atau Anda tidak terpengaruh dari orang itu. Ya. Jadi kalau Anda bisa membuat itu lebih spesifik, saya tidak bisa memaafkan orang ini karena apa ya? Oh, dia mengambil uang saya. Dan uang itu porsinya besar buat saya. Ukuran besar kecil tiap orang nggak sama ya. Ada orang yang punya uang 100.000 diambil 90.000, bagi dia juga itu nggak besar gitu. Tapi ada orang yang punya 100.000 diambil 10.000 aja itu besar bagi dia. Diambil 100 rupiah baru kecil gitu. Jadi tiap orang ukurannya nggak sama ya. Jadi jangan menyamakan dengan toko sebelah. Nggak sama ukurannya. Nah, jadi ya, tetapi pada dasarnya seseorang lebih mudah memaafkan karena porsi yang diambil, porsi yang disakiti, porsi yang membuat dia kesal, itu adalah sangat kecil dibandingkan dengan kemampuannya dia melihat kehidupan dengan kebijaksanaan atau cinta kasih. Itu. Atau porsi yang diambil oleh orang ini yang menyakiti kita, nilai-nilainya tidak berarti untuk kita. Gelas pecah, piring pecah, nggak ada artinya. Tapi kalau dia memecahkan rumah tangga saya, oh, hati-hati. Itu penting buat saya. Mecahin gelas silahkan. Mecahin piring silahkan. Memecah rumah tangga saya, nggak akan ada maaf bagimu. Ya. Jadi yang pertama, porsi. Yang kedua, hal yang penting atau tidak penting gitu. So, ketika Anda membandingkan diri Anda soal memaafkan dengan orang lain, berhentilah. Karena Anda tidak pernah tahu sebenarnya yang porsinya orang itu, kemampuan orang itu di mana, dan dia tidak bisa memaafkan di porsi yang mana, atau kita tidak pernah benar-benar tahu value atau nilai-nilai hidup mana yang membuat orang ini tidak bisa memaafkan. Jadi jangan pernah membandingkan dengan orang lain, berproseslah dengan caranya masing-masing, berproseslah dengan kecepatan masing-masing. Semoga membantu. Saya kembalikan ke Pak Dewa. Iya, terima kasih banyak Bu Eli, sangat membantu bagaimana kita harus malam ini merenungkan dan cari sesama yang harus kita maafkan ya Bu, sambil melihat diri kita sendiri. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Eli atas sharingnya mengenai forgiveness, memaafkan, dan sangat bermanfaat ya. Setuju ya teman-teman sahabat pembelajar ya. Ya Bu Yesi udah kasih jempol, udah pasti oke. Bu Maria Nani ini juga. Oh, sangat setuju. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Eli, sekali lagi juga terima kasih untuk sahabat pembelajar. Thank you Bu Eli.
Iya. Ya, thank you semuanya.